Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang hubungan struktur dan aktivitas obat antihipertensi golongan S inhibitor, yaitu captopril dan enalapril, sebagai project based learning kimia medisinal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengenai project based learning ini, yaitu adanya pengembangan obat antihipertensi yang awalnya dari generasi pertama menjadi generasi kedua, kemudian menjadi di generasi ketiga. Di sini kami mengambil generasi pertama, contohnya adalah captopril dari golongan ACE inhibitor, dan yang generasi kedua adalah enalapril dari golongan yang sama, ACE inhibitor. Di sini kami ingin mencari hubungan antara struktur kimia obat dan aktivitas farmakologisnya, dan juga apa saja struktur kimia yang diubah dari generasi pertama menjadi generasi kedua, dan apa saja efek farmakologis yang berubah dari generasi pertama dan generasi kedua dilihat dari struktur kimia yang berubah tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hipertensi. Jadi, hipertensi merupakan kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan darah. Diagnosis hipertensi ditegakkan apabila memiliki tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg, eh, dan atau tekanan darah diastolik lebih besar sama dengan 90 mmHg. Selanjutnya, di sini ada epidemiologi hipertensi. Hipertensi saat ini menjadi tantangan yang serius di Indonesia, dan dikarenakan sering dijumpai dalam pelayanan kesehatan primer. Berdasarkan hasil survei Riskesdas pada tahun 2013, prevalensi hipertensi ini mencapai 25,8%. Dan pada tahun 2018, Provinsi Lampung menempati peringkat ke-16 dengan prevalensi hipertensi tertinggi di Indonesia, mencapai 29,94% atau sekitar 20.383 orang berusia di atas 18 tahun. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada yang bertugas. Selanjutnya adalah captopril. Berikut fisikokimia dari captopril. Serbuk habur berwarna putih atau hampir putih, bau khas seperti sulfida, stabil pada suhu 50 derajat Celcius, melebur pada suhu 104 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Kemudian indikasi kegunaan dari captopril. Indikasi dari obat ini adalah biasa digunakan sebagai obat yang efektif untuk penyakit hipertensi ringan, sedang, berat, serta gagal jantung kongestif. Kemudian, gejala yang dapat ditimbulkan oleh penyakit dari hipertensi ini adalah umumnya tidak bergejala, namun beberapa dapat merasakan keluhan seperti nyeri kepala, gelisah, palpitasi, pusing, leher kaku, penglihatan kabur, nyeri dada, mudah lelah, dan impotensi. Kemudian, diagnosis yang dapat dilakukan pada penyakit hipertensi adalah seperti pemeriksaan fisik terhadap status neurologis dan jantung, kemudian pemeriksaan laboratorium terhadap KB, gula darah puasa, kolesterol total, asam urat, dan kalsium. Kemudian ada urinalisis yang mencakup pemeriksaan mikroskopis, protein urin dipstick, dan EKG. Kemudian yang terakhir ada pengukuran tekanan darah. Untuk selanjutnya yaitu penggunaan captopril sendiri. Captopril diberikan secara oral sewaktu perut kosong 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Jadi captopril ini tersedia hanya dalam bentuk sediaan oral. Next, selanjutnya yaitu untuk efek samping dari captopril sendiri. Captopril memiliki efek samping berupa batuk kering, hiperkalemia, hipotensi, dan neutropenia. Untuk kontraindikasinya sendiri, menurut Pionas, captopril tidak disarankan diberikan kepada ibu hamil, kemudian penderita penyakit renovaskuler, stenotik aortik, dan penderita hipersensitivitas. Serta kemudian ada penyimpanan dari sediaan captopril sendiri, yaitu dapat disimpan dalam ruangan dengan suhu 15 sampai 30 derajat Celcius dan terlindung dari sinar matahari. Baik, selanjutnya adalah enalapril. Kemudian, sifat fisikokimia dari enalapril adalah pemberiannya serbuk habur, putih kotor, melebur pada suhu lebih kurang 144 derajat Celcius. Kemudian, indikasi kegunaan dari enalapril.
Indikasi dari enalapril sendiri adalah penurunan volume intravaskular dan preload akibat menurunnya aldosteron akan memperbaiki kognisi pada pasien gagal jantung. Gejala yang dapat ditimbulkan dari gagal jantung adalah sesak nafas saat beraktivitas, abnormalitas gambaran ekokardiografi, kemudian peningkatan tekanan vena jugularis, kelelahan, edema tungkai, takikardia, takipnu, hepatomegali, kardiomegali, dan murmur jantung. Lalu ada diagnosis yang dapat ditegakkan dalam pasien gagal jantung, yaitu dengan elektrokardiogram atau EKG, kemudian ada fototoraks, ada ekokardiografi, dan pemeriksaan laboratorium yang menyangkut pemeriksaan darah perifer lengkap, kemudian glukosa dan urinalisa. Selanjutnya yaitu penggunaan dari enalapril sendiri. Yang pertama, enalapril sendiri itu terdapat dua sediaan. Yang pertama ada sediaan oral dan yang kedua ada sediaan intravena. Nah, untuk dosis sediaan oral pada usia dewasa yaitu sebanyak 5 mg dengan dosis pemeliharaan 10 sampai 20 mg satu kali sehari dan perlahan ditingkatkan hingga 40 mg dosis terbagi untuk hipertensi berat. Untuk efek samping dari enalapril sendiri yaitu batuk kering, hipotensi, hiperkalemia, angiodema, penyakit kuning kolestatik, dan reaksi hipersensitivitas. Dan kontraindikasi dari enalapril sendiri yaitu enalapril kontraindikasikan untuk pasien dengan riwayat angiodema yang berhubungan dengan pengobatan sebelumnya dengan ACE inhibitor. Angiodema yaitu angiodema idiopatik atau herediter. Kemudian pasien dengan penggunaan bersama aliskiren pada pasien diabetes mellitus. Kemudian pemberian bersamaan dengan waktu 36 jam setelah beralih dari inhibitor neprilysin serta dikontraindikasikan untuk kehamilan. Kemudian untuk penyimpanannya sendiri, enalapril sebaiknya disimpan pada suhu kurang dari 25 derajat Celcius di tempat penyimpanan yang tertutup. Selanjutnya hubungan struktur dan aktivitas obat. Nah, di sini ada struktur perubahan dari captopril ke enalapril. Jadi AC atau angiotensin converting enzyme menyebabkan angiotensin 1 itu berubah menjadi angiotensin 2 dan dia itu bakal menyebabkan vasokonstriktor yang menjadi kuat. Nah, di mana ini menjadi salah satu penyebab hipertensi. Maka diperlukanlah ACI atau ACI inhibitor yang berperan untuk antihipertensi, gagal jantung, infraksi miokardial, diabetes mellitus, gangguan ginjal kronik, dan stroke. Inhibitor AC adalah senyawa yang biasa digunakan untuk pengobatan hipertensi baik sebagai monoterapi atau dikombinasikan dengan obat diuretik atau penghambat saluran kalsium. Ada dua kelompok utama inhibitor untuk memblok aksi angiotensin 2 dengan mekanisme yang berbeda. Next. Yang pertama, inhibitor AC memblok pembentukan angiotensin 2 dengan cara menghambat konversi angiotensin 2 dari angiotensin 1. Nah, yang kedua, inhibitor AC itu mencegah terjadinya degradasi bradikinin yang memiliki fungsi penting sebagai vasodilatasi dan memberikan pengaruh antiproliferatif di pembuluh darah. Proses inhibisi tersebut menyebabkan vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron. Nah, vasodilatasi ini berdampak pada penurunan tekanan darah, sedangkan berkurangnya aldosteron berdampak pada peningkatan reabsorpsi air dan natrium pada ginjal serta retensi kalium. Next. Perbedaan struktur kimia obat, yang pertama ada captopril. Nah, ini captopril itu adalah inhibitor AC yang digunakan untuk penanganan hipertensi esensial atau renovaskular, gagal jantung kongesif, disfungsi ventrikel kiri, serta setelah infrak miokard dan nefropati. Nah, farmakofor gugus obat captopril itu mencakup struktur kimia memainkan peran kunci dalam interaksi dengan enzim AC. Next. Di sini ada struktur captopril, jadi beberapa gugus captopril yang terlibat dalam farmakofor itu yang meliputi yang pertama ada gugus tiol atau SH, yang kedua ada gugus karboksilat. Nah, kombinasi gugus tiol dan
asam karboksilat pada kaptopil ini menciptakan struktur yang efektif dalam menghambat enzim AC, sehingga menghasilkan efek antihipertensi dan vasodilator. Next. Nah, di sini beberapa identifikasi dari struktur kimia kaptropil. Yang pertama itu ada gugus tiol atau SH. Nah, gugus ini adalah ciri khas kaptropil dalam memerankan peranannya dan mekanisme kerjanya. Jadi, nanti tiol ini bakal berinteraksi dengan AC melalui ikatan kovalen dan menghasilkan efek inhibisi. Yang kedua ada asam karboksilat atau COH. Jadi ini terdapat di ujung rantai kaptropil dan berkontribusi pada interaksi dengan enzim AC. Lalu yang ketiga ada amina tersier NHCH-CH3. Gugus ini tuh sama, dia tuh terletak pada rantai samping dan berpartisipasi dalam interaksi dengan enzim. Lalu yang keempat ada gugus sulfihidrit metil atau SCH3, terletak pada rantai samping dan merupakan bagian dari struktur kaptropil. Yang kedua ada enalapril. Enalapril sendiri adalah produk dari AC inhibitor yang digunakan untuk mengobati hipertensi dan gagal jantung kongesif. Jadi enalapril ini merupakan produk di mana produk tersebut adalah obat yang akan aktif ketika setelah dimetabolisme oleh tubuh. Nah, farmakofor gugus obat enalapril ini seperti pada inhibitor AC lainnya, mencakup struktur kimia yang memungkinkan interaksi spesifik dengan enzim AC. Dalam kasus enalapril, farmakofor dapat melibatkan gugus tertentu yang mempengaruhi aktivitas farmakologisnya. Next. Ini beberapa gugus enalapril yang terlibat dalam farmakofor. Yang pertama itu ada gugus asam karboksilat, lalu yang kedua gugus amina tersier, gugus ester dikarboksilat. Gugus ini merupakan gugus ester pada enalaprilat, bentuk aktif dari enalapril setelah diubah oleh tubuh. Lalu yang selanjutnya itu identifikasi struktur kimia enalapril. Yang pertama itu ada gugus asam karboksilat atau COH. Jadi dia ini terdapat pada ujung rantai enalapril. Lalu yang kedua ada gugus amina tersier atau NHCH2CH2. Ini dia sama terletak pada rantai samping juga dan nantinya bakal berkontribusi dengan enzim. Lalu yang ketiga ada ester dikarboksilat. Nah, ini bedanya dari kaptropil tadi. Jadi kaptropil itu gugusnya SH, kalau enalapril ini gugusnya itu ester dikarboksilat. Ini nanti bakal terdapat pada nitrogen gugus amina dan karbon pada gugus asam karboksilat. Nanti dia tuh diubah oleh tubuh dari enalapril menjadi enalapril dalam bentuk aktifnya. Lalu yang keempat ada gugus karboksilat atau COH. Jadi dia ini sama juga terdapat di rantai ujung dan nantinya bakal berpartisipasi dengan enzim-enzim lainnya. Berikut adalah struktur dari enalapril dan kaptopril. Next. Untuk perubahan struktur kimianya, kaptopril memiliki gugus tiol yang berinteraksi langsung dengan enzim S, menghambatnya dan menurunkan produksi angiostensin 2, sebuah peptida yang meningkatkan tekanan darah. Untuk enalapril sebagai prodrug diubah menjadi enalaprilat dalam tubuh. Enalaprilat tidak memiliki gugus tiol, tetapi masih efektif dalam menghambat enzim S. Perubahan ini mengurangi kerentanan obat terhadap degradasi oleh kondisi asam di perut dan meningkatkan biodisponibilitasnya. Next. Efek perubahan pada obatnya sendiri berefek pada stabilitas penyerapannya, efek sampingnya, dan prodrug status. Next. Untuk keefektifan obat, kedua obat ini sama-sama efektif dalam menurunkan tekanan darah dan membantu dalam pengelolaan gagal jantung. Karena profil farmakokinetik dan tolerabilitasnya, enalapril mungkin lebih disukai dalam pengelolaan jangka panjang, terutama pada pasien yang memerlukan stabilitas dosis atau memiliki masalah dengan efek samping kaptopril. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.